Siang, Bu Ani. Oke, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktunya bertemu dengan saya. Saya merasa Ya, senang sebab Bu Mel sudah bersedia bertemu dengan saya di sela-sela kesibukan Bu Mel. ya Ibu, saya juga merasa senang sebab Ibu mau percaya kepada saya untuk bercerita. Kira-kira apa nih yang akan Ibu ceritakan hari ini? Baik Bu Mel, begini, akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang antusias dalam menerima materi pembelajaran tema 1, terutama di bagian sejarah kemerdekaan. Selain itu, juga banyak murid yang mengerjakan tugas tepat waktu hanya setengah dari anak. Sekitar 50% dari anak-anak tersebut yang mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oh, jadi hanya 50% anak yang tepat waktu ya, Bu, dalam mengerjakan tugas. Ya. Jadi menurut Ibu apa ya yang kira-kiranya Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu Mel. Saya ingin agar anak-anak murid saya memiliki rasa antusias dengan materi pelajaran yang mereka terima di kelas dan mereka mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, kira-kira seperti itulah yang saya harapkan dari anak-anak murid saya. Iya, baik Ibu. Nah, sekarang kalau menurut Ibu nih, sekarang Ibu berada di posisi berapa sekarang pada skala 1 sampai 10 untuk anak-anak ini? Saya menyadari kalau saya sekarang masih berada di posisi 6. Saya merasa banyak hal yang harus saya perbaiki dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru. Iya, baik Ibu. Nah, Ibu kira-kira nih menurut Ibu apa sih yang membuat murid-murid itu kurang bersemangat saat pembelajaran di kelas dan mereka juga sering terlambat nih dalam mengumpulkan tugasnya, Bu? Kalau saya ingat-ingat hal-hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias di dalam kelas yaitu sepertinya saya menggunakan model pembelajaran yang agak membosankan. Ya. Saya terlalu aktif berbicara di depan kelas, saya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya. Saya juga kurang memberikan waktu kepada murid untuk bertanya materi yang belum mereka kuasai. Hal lainnya yaitu saya belum memberikan kesempatan yang besar kepada murid untuk menjawab tugas-tugas yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Ada anak yang memang senang mengerjakan tugas menggambar ketika mengerjakan tugas, ada yang senang melihat video untuk bahan mengerjakan tugas, ada juga yang membuat rekaman jawaban. Tapi ada juga anak yang lebih mengerti jika mereka berdiskusi dengan teman-temannya daripada hanya mendengarkan penjelasan dari saya atau menonton video pembelajaran yang dapat membuat mereka memahami materi pelajaran. Ya, sangat beragam ya Bu ya untuk anak ini. Saya juga sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu apa nih yang membuat murid biar lebih tertarik, antusias nih dalam pembelajaran gitu Bu? Oke, menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian sebelum belajar harus ada ice breaking atau kegiatan lain yang mampu membuat murid lebih tertarik dan antusias dalam belajar. Kemudian murid diberikan kebebasan untuk menentukan dalam bentuk dikerjakan, boleh membuat video, boleh membuat mind mapping atau tulisan sederhana berupa peta konsep, atau membuat lagu dan tepuk. Materi pelajaran juga harus dikemas dengan lebih menarik, sumber belajar harus lebih beragam dan lebih mengasihkan. Betul sekali Bu. Sumber belajar ini memang harus variatif ya Bu ya, sehingga anak juga bisa belajar seperti halnya yang sudah kita pelajari, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian bagaimana Bu selama ini sumber belajar yang Ibu gunakan di kelas itu bagaimana Bu? Saya cuma hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas, itu juga yang atau ditambahan di yang ada di perpustakaan sekolah. Oh iya. Selain buku teks, adakah sumber belajar yang lain Bu yang bisa digunakan oleh Ibu? Saya pikir banyak sumber belajar lain ya, seperti menonton video dari YouTube, membaca artikel di blog, atau dapat juga menggunakan sumber belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Atau sekarang itu kan yang tren itu seperti Instagram atau TikTok ya. Kita memang harus ikut tahu kontennya seperti apa, isi videonya seperti apa, sesuai tidak dengan materi yang kita ajarkan. Ternyata di TikTok atau apa tuh ada beberapa konten yang memang membantu seperti contohnya menyelesaikan tugas pengerjaan akar kuadrat atau apa gitu ya, rumus yang lebih mudah untuk dikerjakan.
Dan mungkin saya akan mengarahkan mereka untuk mengikuti konten-konten tertentu. Iya, betul sekali Bu. Saya juga sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Saya yakin dapat menggunakan juga berbagai macam sumber belajar ini ya Bu ya, sehingga murid-murid bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi dari rangkaian pembicaraan kita kali ini nih ya Bu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini mau seperti apa Bu? Pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam dari YouTube atau dari tadi aplikasi yang Instagram, TikTok. Kemudian yang kedua saya mungkin memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang sedang mereka laksanakan di dalam kelas. Ketiga, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, tapi juga fokus gitu pada salah satu kompetensi yang ingin ditingkatkan. Jawaban siswa pun boleh beragam sesuai minat mereka. Intinya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dalam belajar, tetapi mereka belajar karena mereka senang dan memiliki minat pada pelajaran tersebut. Siswa juga diperbolehkan menggunakan drama, lagu, puisi, laporan digital, pantun, atau video untuk menjawab tugas-tugas yang diberikan. Ya. Yang ahli dalam bidang dari kelas atau dalam bentuk seminar yang isinya meningkatkan motivasi orang tua dalam mendampingi belajar anak di rumah. Kelima, saya akan mengajak murid untuk belajar keluar seperti melakukan kunjungan ke museum kokosan, bertemu dengan pejuang atau veteran pejuang ya, Lubang Buaya, monumen atau museum yang ada di sekitar Sukabumi. Iya, ya sudah banyak sekali ya rencana Ibu ternyata sebenarnya nih. Benar sekali dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira Bu, apa sajakah komitmen Ibu terhadap rencana tersebut, Bu? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat merasakan merdeka belajar. Mereka belajar sesuai minat mereka tanpa ada unsur paksaan, sehingga mereka merasa senang untuk melakukan kegiatan belajar. Benar ya Bu ya, tepat sekali dengan apa yang sudah Ibu sampaikan sesuai dengan rencana yang tadi ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, jangka waktu untuk mencapai tujuan tadi berapa lama gitu ya Bu ya? Saya menetapkan kira-kira dalam 2 minggu ini ya dapat merealisasikan rencana tersebut sehingga semangat dan motivasi siswa dapat meningkat. Iya, bagus Bu. Nah sekarang apa yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu nih? Yang menjadi ukuran keberhasilan saya itu murid lebih bersemangat dalam belajar, murid mengerjakan tugas tepat waktu mencapai 100%, sekitar 80% murid mendapat nilai di atas 80, dan ada murid yang berhasil menjadi murid berprestasi dalam kelasnya. Tapi mungkin dikembalikan bahwa gaya belajar anak itu berbeda, ada kinestetik, jadi tolak ukur nilai kognitifnya bukan patokan utama gitu, tapi dari pemahaman anak. Kalau pemahamannya dari yang asalnya hanya sepersekian persen, ketika sudah mendapat treatment seperti kemudian baik, mungkin dari sana juga bisa dijadikan tolak ukur. Iya, betul sekali Bu. Nah sekarang Ibu siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini Bu? Yang pertama itu yang membantu saya itu rekan sejawat, teman kerja, kemudian kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan yang menentukan kewenangan. Kedua orang tersebut akan saya sampaikan komitmen saya, dan saya akan meminta kedua orang tersebut mengingatkan agar saya tetap pada komitmen atau rencana awal yang telah ditetapkan. Iya, tepat sekali Bu. Apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian kapan nih Bu kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan kabar gembira pelaksanaan rencana Ibu tadi? Saya juga supaya bisa mendengar langkah-langkah Ibu dalam melakukan perubahan dalam kelas ini Bu. Saya akan meminta Bu Mel untuk bertemu kembali dalam angka jangka 1 bulan ya ke depan. Saya ingin membagikan hal-hal baik yang telah saya laksanakan dalam kelas, juga kabar tentang perubahan. Murid-murid yang tadinya kurang bersemangat menjadi lebih bersemangat, dan murid-murid yang tadinya telat mengumpulkan tugas menjadi lebih tepat waktu untuk mengerjakan. Mungkin itu hal langkah yang ingin saya mungkin lebih ke arah berbagi kabar ya, bagi kabar yang menyenangkan. Iya,
Baik Ibu, insya Allah ya kita bertemu lagi 1 bulan ke depan ya. Saya Yes. doakan sehat selalu, semangat untuk mewujudkan rencana Ibu menjadikan kelas sebagai kelas yang merdeka, kemudian anak bisa bersemangat dalam pembelajaran, Oke. mengumpulkan tugas dengan tepat waktu gitu ya Bu ya. Eh, Ya. Begitu ya. Oke. Terima kasih Ibu Ani. Terima kasih Bu Mel untuk semangat dan motivasinya. Sampai bertemu lagi 1 bulan ke depan ya. Ya Ibu, terima kasih. Segala kerendahan hati, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Walaupun saya tahu banyak agenda yang sudah menunggu Ibu yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, saya merasa senang sekali bahagia bisa bertemu Ibu kali ini. Oke, selamat sore kembali Fajar. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah Ibu. Nah, sebaliknya Fajar, saya juga merasa senang karena Bapak percaya untuk berdiskusi dengan saya. Kalau boleh tahu Fajar, apa yang akan Bapak diskusikan di pertemuan kali ini? Baik Bu Ani, begini Bu, sebetulnya Ibu sudah bisa melihat ya, bisa menggambarkan bagaimana rendahnya motivasi anak-anak futsal dalam mengembangkan dan meningkatkan potensinya sebagai pemain futsal. Sedangkan saya melihat begitu besar potensi yang mereka miliki untuk dikembangkan bahkan ditingkatkan apabila mereka mampu meningkatkan motivasinya. Saya merasa kebingungan Ibu bagaimana cara yang baik dan bisa diterima begitu oleh anak-anak agar mereka mampu meningkatkan motivasi dalam mengembangkan potensinya. Jadi menurut Bapak, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Baik Bu Ani, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin anak-anak futsal memiliki kesadaran diri dalam meningkatkan motivasinya untuk mengembangkan bahkan meningkatkan potensinya. Padahal saya melihat begitu besar potensi yang bisa mereka kembangkan dan tingkatkan. Apabila mereka mampu meningkatkan motivasinya, maka mereka akan sangat cepat menemukan potensi besar yang sebenarnya ada dan mereka miliki. Itulah kira-kira yang saya harapkan dari anak-anak futsal, Bu Ani. Oke, Pak Anjar, dari gambaran yang barusan Pak Anjar gambarkan bahwa ternyata potensi anak itu cukup besar di futsal ya, terutama untuk meningkatkan motivasi mereka. Kira-kira di level berapa, di posisi berapa dari skala 1 sampai 10 Pak Anjar posisinya? Saya sih menyadari ya Bu, kalau misalkan posisi sekarang, saya berada di posisi 5. Saya masih merasa banyak yang harus saya lakukan, yang harus saya pelajari, yang harus saya perbaiki sebagai seorang pelatih ekstrakurikuler futsal begitu Ibu. Oke, dari gambaran yang barusan, baik Pak, kira-kira menurut Bapak yang Bapak bisa berikan kepada anak-anak agar mereka sadar betapa pentingnya kesadaran diri dalam meningkatkan motivasi terhadap peningkatan potensinya sebagai pemain futsal apa saja Pak? Kalau saya lebih ingin dekat lagi dengan mereka ya Bu. Kenapa seperti itu? Agar saya lebih cepat memahami kendala yang mereka hadapi gitu. Terus keinginan mereka kepada saya, khususnya sebagai pelatihnya, dalam menjaga dan meningkatkan motivasinya. Terus memberikan motivasi dan dorongan positif agar mereka mampu meningkatkan motivasi, pengembangan diri, dan peningkatan potensinya. Saya menyampaikan dengan meningkatkan motivasi kepada anak-anak, meningkatkan pengembangan diri, potensi yang dimiliki mereka, mereka sejatinya akan lebih cepat untuk meraih apa yang mereka impikan, yaitu kebanyakan Bu Ani, anak-anak itu ingin menjadi pemain futsal yang profesional. Dengan hal itu pula, mereka akan mampu memberikan dan memperlihatkan potensi terbaiknya di setiap pertandingan atau event-event yang mereka ikuti, Bu. Dari apa yang dipaparkan, saya sependapat dengan apa Pak Anjar paparkan. Nah, dari sana menurut Bapak, apa nih yang membuat mereka bisa lebih cepat meningkatkan motivasinya dalam pengembangan potensinya sebagai pemain futsal? Baik Ibu, dari apa yang sudah saya amati, menurut saya sebagai pelatih akan memberikan pelayanan terbaik begitu ya, pelayanan yang lebih dari biasanya, pelayanan sebagai seorang orang tua, pelayanan sebagai seorang kakak kepada adiknya, dan mungkin
pelayanan sebagai sahabat bagi mereka. Tentu dengan cara yang mereka butuhkan masing-masing. Ya selalu ya di beberapa kesempatan saya akan mencoba untuk meyakini mereka bahwasanya untuk mencapai apa yang mereka impikan, mereka harus berproses jauh lebih dari biasanya. Oke. Dari yang barusan masalah mengenai pemberian pelayanan yang mereka butuhkan, bagaimana caranya akan diaplikasikan, diaplikatorkan sama Pak Anjar ke murid-murid? Ya, tentu dengan tadi apa yang saya sampaikan ya Bu, saya akan memberikan perlakuan sebagai orang tua kedua mereka gitu di sekolah, ketika di sesi latihan ataupun di luar latihan ya. Saya bisa memberikan perlakuan layaknya sebagai kakak ataupun sahabat kepada mereka sehingga mereka merasa nyaman begitu ya Bu, dan jauh lebih semangat dalam meningkatkan motivasi mereka terkait dengan pengembangan potensi mereka sebagai pemain futsal. Oke. Apakah ada selain pelayanan atau perlakuan ada lagi tidak cara yang lain yang dapat dipergunakan? Saya pikir mungkin lebih terbuka menerima keluh kesah mereka ya Bu. Kita hadir memberikan solusi dari setiap masalah yang menyebabkan turunnya motivasi ya, motivasi mereka dalam mengembangkan potensi mereka. Sepertinya seperti permasalahan keluarga begitu, pergaulan anak-anak yang sudah bebas gitu ya. Terus ada hal yang tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri kalau kata-kata sekarang mah insecure gitu ya. Dan lupa tujuan mereka ikut ekstrakurikuler futsal begitu. Oke. Dari pemaparan tersebut saya cukup tertarik ya, betul sekali. Saya yakin Pak Anjar dapat menggunakan berbagai macam cara sehingga motivasi anak-anak dalam mengembangkan potensinya tuh sebagai pemain futsal dapat meningkat. Dari rangkaian pembicaraan hari ini, apakah rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, baik Ibu. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan menambah waktu latihan ya. Yang tadinya misalkan seminggu 2 kali, kita biasanya sore ya, nanti ditambah menjadi misalkan 3 kali dalam 1 minggu, subuh misalkan kalau tidak mengganggu kegiatan sekolah, terus sore yang menjadi latihan rutinnya begitu ya Bu ya. Nah, terus kita juga mengetahui perkembangan lebih mengetahui kan kalau kita misalkan lebih intens bertemu dengan anak-anak, ya selain kita bisa mengontrol, kita juga bisa mengetahui perkembangan anak-anak sekaligus mengetahui permasalahan apa sih gitu ya. Permasalahan apa yang menyebabkan mereka menurun motivasinya dalam pengembangan potensinya gitu. Saya akan memberikan kesempatan kepada mereka, kesempatan yang sama begitu kepada mereka dalam setiap pertandingan atau event yang kita ikuti. Saya akan mengarahkan mereka yang berusaha keras berbeda dengan teman-temannya dalam mengembangkan potensinya, mungkin disalurkan kepada klub-klub yang bisa mengembangkan ataupun minimal mengupgrade dirinya sebagai pemain pemain futsal begitu ya. Contoh misalkan mengarahkan menjadi pemain Porda begitu Ibu. Saya juga akan memberikan motivasi begitu ya, bahwa mereka akan mampu meraih cita-cita yang mereka inginkan, yaitu menjadi pemain futsal profesional. Oke. Luar biasa sekali cita-cita dan rencana yang akan diaplikasikan. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Anjar. Kira-kira apa saja komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk dapat hadir ya. Tentunya memberikan solusi terkait dengan kendala yang mereka hadapi dalam meningkatkan motivasi peningkatan potensinya. Terus memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak yang berusaha keras dalam upaya peningkatan potensinya. Ya, yang lebih pentingnya menjadi layaknya sebagai orang tua, layaknya menjadi kakak dan menjadi sahabat mereka begitu. Oke, luar biasa. Dari beberapa paparan itu sudah banyak yang dipaparkan. Kira-kira berapa jangka waktu dari tujuan itu untuk sampai bisa tercapai? Kalau misalkan berbicaranya untuk sampai tercapai, mungkin bisa terlihat dari 6 bulan. Tapi kalau misalkan untuk memulai 1 minggu dari sekarang, insya Allah saya akan memulai proses itu, rencana itu.
Nah, nanti akan terlihat ya Bu, karena ini proses ya Bu ya. Kita menanamkan kepada anak bahwasanya untuk menjadi seorang pemain futsal profesional ya begitu, harus berproses. Nah, kira-kira 6 bulan begitu ya Bu. Bahkan akan menjadi budaya yang baik untuk seluruh anggota ekstrakurikuler futsal begitu Bu. Dari paparan yang tadi dipaparkan, kemudian rencana kerja atau list yang akan dilakukan, termasuk adanya aplikasi bukan aplikasi, kehadiran penuh ya mindfulness. Ya betul. Kira-kira ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari apa? Mungkin kalau ukuran keberhasilan itu bisa dilihat dari perubahan yang terjadi setiap kita ketika latihan futsal ya Bu. Yang biasanya misalkan anggotanya kita anggap 30 ya, yang hadir itu hanya 15 begitu. Kadang-kadang 10 ya begitu. Ya. Keberhasilannya kebalikannya, ketika biasanya bolong-bolong, anak-anak menjadi hadir sepenuhnya begitu latihannya. Terus mereka juga bisa merasakan proses dari latihan mereka gitu. Dan mereka mengembangkan potensinya dengan berlatih sendiri di luar kegiatan latihan begitu. Kira-kira dari yang itu kan berarti harus ada rekanan ya. Siapa yang bisa membantu Pak Anjar dalam melaksanakan komitmen ini? Tentunya yang lebih tepatnya yang pertama adalah orang tua ya Bu. Karena untuk mengontrol itu, karena kan konteksnya kita menjaga motivasi diri ya. Yang berpengaruh itu, yang berperan penting itu orang tua. Jadi saya akan menghadirkan orang tua, terus mungkin untuk membantu melaksanakan komitmen itu, terus alumni-alumni futsal angkatan sebelumnya yang sudah keluar dari sekolah, yang mungkin ingin ikut membantu melatih ya dan lain sebagainya. Mungkin wali kelas sebagai orang terdekat untuk memberikan motivasi terkait rencana saya, dan di bagian kesiswaan, kalau di sekolah di SMA ya di bagian kesiswaan dan stafnya terkait dengan pengembangan potensi anak-anak begitu Bu. Jadi sejujurnya memang setiap keberhasilan itu tidak akan penuh full ya kalau kita tidak kolaboratif dengan orang lain ya. Tepat sekali dari apa yang dipaparkan oleh Pak Anjar. Kira-kira kapan kita akan bertemu kembali untuk mendengarkan kabar gembira pelaksanaan rencana Bapak yang tadi paparkan? Saya sudah tidak sabar lagi mendengar bagaimana Bapak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan menurunnya motivasi pengembangan diri anak-anak, kemudian menceritakan bagaimana proses meningkatnya motivasi terhadap pengembangan potensi anak-anak. Baik Ibu, saya akan meminta Ibu Ani untuk bertemu kembali dalam jangka waktu 1 bulan ke depan ya Bu. Saya ingin membagikan hal-hal baik yang saya telah laksanakan begitu dalam upaya peningkatan motivasi pengembangan potensi diri anak-anak, sehingga proses perkembangan potensi mereka benar-benar berkembang semestinya. Insya Allah baik, kita akan bertemu lagi 1 bulan. Sehat selalu dan semangat untuk mewujudkan rencana Pak Anjar, menghantarkan anak-anak untuk bisa meraih cita-citanya dengan cara meningkatkan motivasi, pengembangan dan peningkatan potensi diri. Ya, Ibu Ani, terima kasih atas semangat dan motivasinya yang sudah diberikan kepada saya. Saya dapat menerimanya dan merasakannya. Mudah-mudahan bisa aplikasikan. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang jauh lebih bahagia ya Bu. Semangat, terus berkarya. Terima kasih sudah hadir, kita berbicara, kita sharing. Terima kasih kembali Pak Anjar, sehat selalu. Amin, baik Ibu. Sudah ya. Jadi sekarang di posisi siapa nih? Bu Mel? Sudah ya? Sudah. Bu, sudah selesai Bu. Udah selesai. Ya. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dong buat kita. Untuk kita bertiga. Ya, yang tadi ada sedikit kebingungan dari kelompoknya Bang Zul, Pak Teh. Mereka tuh bilang konsepnya itu kan harus mengalirnya ya. Tapi karena kita udah setting dialognya udah kayak gitu, saya pikir akan baku. Tapi ternyata memang kalau udah jalan banyak ngimprov ya. Lebih banyak iya.
Ketimbang sebenarnya dari kemarin yang kita waktu ngobrol santai dari masalah pemangku kebijakan dan lain-lain, udah lebih ke arah sana. Cuman Iya. alurnya itu belum apa ya, nggak teratur kayak sekarang gitu ya. Kalau yang sekarang kan teratur dari pointer A, B, C, D gitu, jadi ngeruntut. Lebih Kalau kemarin kan rinci kita ya Bu nggak, ya. ya lebih rinci. Sebenarnya kemarin udah Bu, cuman pertanyaannya mungkin Belum nggak sesuai dengan tersurat. apa yang Halo, iya ya gitu. Nah, yang